Assalamualaikum, nama saya Damianus Taek Sanikolo, NIM 1810103000606. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah ini dengan judul aluminium. Makalah ini terdiri atas 3 bab. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Pada abad ke-19, sebelum ditemukannya proses elektrolisis, aluminium hanya bisa didapatkan dari bauksit dan proses kimia Fowler. Dibandingkan dengan elektrolisis, proses ini sangat tidak ekonomis dan harga aluminium dulunya jauh melebihi harga emas. Tujuan untuk mempelajari aluminium yaitu untuk memahami tentang aluminium, untuk mengetahui proses pembuatan aluminium dan densitasnya. Bab kedua, pembahasan pengertian aluminium. Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium adalah Al dengan nomor atom 13. Aluminium adalah logam yang berwarna putih perak dan tergolong ringan, yang mempunyai massa jenis 2,7 gram cm3. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, namun merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Sifat-sifat yang dimiliki aluminium antara lain ringan, tahan korosi dan tidak beracun, maka banyak digunakan untuk alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan lain-lain. Reflektif dalam bentuk aluminium foil digunakan sebagai pembungkus makanan, obat, dan rokok. Daya hantar listrik 2 kali lebih besar dari tembaga, maka aluminium digunakan sebagai kabel tiang listrik. Paduan aluminium dengan logam lainnya menghasilkan logam yang kuat seperti duralium, campuran aluminium, tembaga, dan mangan untuk pembuatan badan pesawat. Aluminium sebagai zat reduktor untuk oksida MnO2 dan Cr2O3. Aluminium murni. Aluminium 99% tanpa tambahan logam paduan apapun dan dicetak dalam keadaan biasa. Hanya memiliki kekuatan tensil sebesar 90 megapascal, terlalu lunak untuk penggunaan yang luas sehingga seringkali aluminium dipadukan dengan logam lain. Aluminium paduan. Elemen paduan yang umum digunakan pada aluminium adalah silikon, magnesium, tembaga, seng, mangan, dan juga litium sebelum tahun 1970. Secara umum, penambahan logam paduan sehingga konsentrasi tertentu akan meningkatkan kekuatan tensil dan kekerasan serta menurunkan titik lebur. Jika melebihi konsentrasi tersebut, umumnya titik lebur akan naik disertai meningkatnya kerapuhan akibat terbentuknya senyawa kristal atau granula dalam logam. Namun kekuatan bahan paduan aluminium tidak hanya bergantung pada konsentrasi logam paduannya saja, tetapi juga bagaimana proses perlakuannya sehingga aluminium siap digunakan, apakah dengan penempaan, perlakuan panas, penyimpanan, dan sebagainya. Paduan aluminium silikon. Paduan aluminium dengan silikon hingga 15% akan memberikan kekerasan dan kekuatan tensil yang cukup besar sehingga mencapai 525 megapascal pada aluminium paduan yang dihasilkan pada perlakuan panas. Jika konsentrasi silikon lebih tinggi dari 15%, tingkat kerapuhan logam akan meningkat secara drastis akibat terbentuknya kristal granula silika. Paduan aluminium magnesium. Keberadaan magnesium hingga 15,35% dapat menurunkan titik lebur logam paduan yang cukup drastis dari 660 derajat Celcius hingga 450 derajat Celcius. Namun hal ini tidak menjadikan aluminium paduan dapat ditempa menggunakan panas dengan mudah karena korosi akan terjadi pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Keberadaan magnesium juga menjadikan logam paduan dapat bekerja dengan baik pada temperatur yang sangat rendah, di mana kebanyakan logam akan mengalami failure pada temperatur tersebut. Paduan aluminium tembaga. Paduan aluminium tembaga juga menghasilkan sifat yang keras dan kuat, namun rapuh. Umumnya untuk kepentingan penumpaan. Paduan tidak boleh memiliki konsentrasi tembaga di atas 5,6% karena akan membentuk senyawa CuAl2 dalam logam yang menjadikan logam rapuh. Paduan aluminium mangan.
Penambahan mangan akan berefek pada sifat dapat dilakukan pengerasan tegangan dengan mudah, work hardening, sehingga didapatkan logam paduan dengan kekuatan tensil yang tinggi namun tidak terlalu rapuh. Selain itu, penambahan mangan akan meningkatkan titik lebur paduan aluminium. Paduan aluminium seng. Paduan aluminium dengan seng merupakan paduan yang paling terkenal karena merupakan bahan pembuat badan dan sayap pesawat terbang. Paduan ini memiliki kekuatan tertinggi dibandingkan dengan paduan lainnya. Aluminium dengan 5,5% seng dapat memiliki kekuatan tensil sebesar 580 megapascal dengan elongasi sebesar 11% dalam setiap 50 mm bahan. Bandingkan dengan aluminium dengan 1% magnesium yang memiliki kekuatan tensil sebesar 410 megapascal namun memiliki elongasi sebesar 6% setiap 50 mm bahan. Aluminium paduan cor. Aluminium dapat dicor di cetakan pasir atau tanah liat, cetakan besi atau cetakan baja dan diberi tekanan. Logam cor dapat lebih cepat mengeras jika dicor dengan cetakan logam sehingga akan menghasilkan efek yang sama seperti efek Guanyin, yaitu memperkeras logam. Pengecoran dengan besi harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan intrusi besi ke dalam paduan, menyebabkan paduan memiliki komposisi yang tidak diinginkan. Proses pengecoran selain harus terbebas dari pengetor pencetaknya, juga harus terbebas dari uap air. Aluminium dalam temperatur tinggi dapat bereaksi dengan uap air membentuk aluminium hidroksida dan gas hidrogen. Aluminium cair seperti logam cair pada umumnya dapat dilarutkan gas tersebut, dan ketika logam mulai mendingin dan menjadi padat, gelembung-gelembung hidrogen akan terbentuk di dalam logam, menyebabkan logam menjadi berpori-pori dan menyebabkan logam semakin rapuh. Untuk mencegah keberadaan gas hidrogen dalam logam, pengecoran sebaiknya dilakukan dalam keadaan kering dan tidak lembab serta logam tidak dilelehkan pada temperatur jauh di atas titik lelehnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tanur listrik, namun hal ini akan meningkatkan biaya produksi. Komposisi utama aluminium paduan cor pada umumnya adalah tembaga, silikon, dan magnesium. AlCu memberikan keuntungan yaitu kemudahan dalam pengecoran dan memudahkan pengerjaan magnesium. AlSi memberikan kemudahan dalam pengecoran, ketahanan pada temperatur tinggi, dan penuaian yang rendah. Sifat penuaian merupakan sifat yang penting dalam logam cor dan ekstrusi pada umumnya merupakan bagian dari mesin. AlMg juga memberikan kekuatan yang lebih baik dibandingkan AlSi karena memiliki ketahanan yang lebih tinggi hingga logam mengalami deformasi plastis atau elongasi. Namun konsentrasi lebih dari 10% dapat mengurangi kemudahan dalam pengecoran. Pengolahan aluminium. Pertama, pemurnian bauksit untuk memperoleh aluminium murni. Ba direaksikan dengan NaOHg, NaOQ. Aluminium oksida akan larut membentuk NaClOH4. Larutan disaring lalu difiltrat yang mengandung NaAlOH4 diasamkan dengan mengalirkan gas CO2Al mengendap sebagai AlOH3. AlOH3 disaring lalu dikeringkan dan dipanaskan sehingga diperoleh Al2O3 tak berair. Biji-biji aluminium yang utama antara lain bauksit, mika, dan tanah liat. Yang kedua, peleburan aluminium. Peleburan ini menggunakan sel elektrolisis yang terdiri atas wadah dari besi berlapis grafit yang sekaligus berfungsi sebagai katode, sedang anode adalah grafit. Campuran Al2O3 dengan kriolit dan LF3 dipanaskan sehingga mencair dan pada suhu 950 derajat Celcius kemudian dielektrolisis. Air yang terbentuk berupa zat cair dan terkumpul di dasar wadah lalu dikeluarkan secara periodik ke dalam cetakan untuk mendapat aluminium batangan. Anode grafit.
terus-menerus dihabiskan karena bereaksi dengan O2 sehingga harus diganti dari waktu ke waktu. Untuk mendapat 1 kg Al dihabiskan 0,44 anode grafit. Penggunaan aluminium. Beberapa penggunaan aluminium antara lain. 1. Sektor industri otomotif untuk membuat bak truk dan komponen kendaraan bermotor. 2. Untuk membuat badan pesawat terbang. 3. Sektor pembangunan perumahan untuk kusen pintu dan jendela. 4. Sektor industri makanan untuk kemasan berbagai jenis produk. 5. Sektor lain, misalnya untuk kabel listrik, perabotan rumah tangga, dan barang kerajinan. 6. Membuat termit, yaitu campuran serbuk aluminium dengan serbuk besi. 3. Oksida, digunakan untuk mengelas baja di tempat, misalnya untuk menyambung rel kereta api. Beberapa senyawa aluminium juga banyak penggunaannya, antara lain 1. Tawas, 2. Alumina dan alumina. Bab 3 penutup. Terima kasih.